Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Nusana Pandangan, di mana saja berada. Mudah-mudahan pagi kini kita kasadonya selalu berada dalam keadaan sehat dan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sarupa biasa Nusana Pandangan pagi kita adu di program Kearifan Lokal Minangkabau, membahas tentang budaya, adat istiadat ataupun warisan budaya nan ado di alam Minangkabau. Pagi di sana pandangan kita masih membahas tentang warisan budaya tak benda nan ada di Sumatera Barat, yakni salah satu kebanggaan masyarakat Minangkabau, rumah gadang. Rumah tradisional yang indah, hanya memiliki keindahan arsitektur yang khas, namun juga syarat makna, syarat filosofis kehidupan orang Minang. Nah, di sana pandangan pagi kita Allah bahasamu mama kita nan selalu setia di kearifan lokal Minangkabau, yakni Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dosen tetap dari mata kuliah Islam dan budaya Minangkabau Imam Bonjol Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, assalamualaikum, Mak. Indah tadanga suara mama, Mak aku. Gitu coba. Halo, Mak. Assalamualaikum. Kita coba cek dun sana mungkin. Oke. Iya. Mungkin di termute barangkali, Mak, di komputer Mama. Oke, kita coba di sana. Apa kalau nanti jadi? Oke. Kok Allah idu sado Allahnya, tapi ternyata masih ada masalah. Baik, kok kita balik di sana di kearifan lokal Minangkabau, kita coba cari tahu. Setelah nan bariku ikut tetap bersama program PRRI Padang. Memiliki jiwa dagang yang tinggi, orang Minangkabau mempunyai salah satu cara unik dalam transaksi jual beli hewan ternak, yaitu tradisi maroso.
Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat tangan. Pedagang dan pembeli akan saling berjabat tangan, layaknya bersalaman seraya memainkan jari-jari tangan sebagai bahasa isyarat dari nilai-nilai angka rupiah yang mereka sepakati. Setiap jari melambangkan angka puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Menariknya lagi, saat transaksi berlangsung, biasanya tangan mereka akan ditutupi oleh kain sarung, baju, topi, handuk kecil, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar orang lain tak melihat proses transaksi tersebut yang merefleksikan rasa saling menghargai antar sesama pedagang ternak dan untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar-menawar harga. Pro 4, Suara Budaya. Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih? Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, Dusana Pandangan di mana saja berada, kita coba balik berkomunikasi jo mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Halo, assalamualaikum Mak. Tetap tidak terdengar. Iya, nggak masalah lah. Yuk, kita akan cari tahu dengan tim teknik kita apa yang menyebabkan ya suara mama tidak terdengar di udara. Ini padahal zoomnya sudah benar. Mungkin ter-unmute barangkali ya. Oke. Masuk ya, enggak aman ya, enggak termute ya mama Saiful ya. Oke, ini juga sudah hidup. Kita masih coba Dusana Pandangan. Suara saya bisa didengar di sana, Mak? Bisa. Oke. Apa sebenarnya yang terjadi di sini Dusana Pandangan? Sayang sekali padahal Iko pertama kali yang membawa kearifan lokal Minangkabau, tapi ternyata ada permasalahan teknis di sini Dusana Pandangan. Kita masih coba cari tahu apa yang menyebabkan tidak terdengarnya suara mama kita di sini ya, di Zoom kearifan lokal Minangkabau. Begitu. Oke, bagaimana Aulia? Masih belum? Oke, Dusana Pandangan yang pasti seperti yang kita ungkapkan tadi ya, kita pagi ini membahas seputar kearifan lokal atau warisan budaya tak benda untuk Minangkabau, yakni Rumah Gadang yang juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah pada tahun 2013 yang lalu. Baik, kita akan cari tahu seperti apa
filosofinya ataupun juga hal-hal lain tentang rumah gadang, kita akan coba cari tahu setelah yang satu ini. Batu Batikam adalah sebuah situs budaya yang berada di Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam atau disebut juga batu yang ditikam merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras dengan lubang pipi penembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpatinan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, kita coba lagi mendengarkan suara mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Iya, ternyata sudah keluar dari Zoom ya. Kita coba undang lagi via Zoom di Pro 4 RRI Padang, Nusantara Pandangan. Oke, ini dia. Baik. Halo, Assalamualaikum. Baik. Halo, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Baru tadi ngasor Mama. Alhamdulillah. Tapi emang agak ketek seketek, Mak. Enggak kedek suaranya ya. Iya, ketek banget suara Mama. Agak jauh mungkin Mama dari komputer atau Lah maksimal di sini. alah maksimal. Iya. Audionya sudah maksimal. Halo. Oke. Suaranya? Nah, ini baru bisa. Iya, iya. Suara Oke, iya. siap. Udah Oke. oke, Ana? Oke, apa kabar, Mak? Sehat-sehat, Mak? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau Alhamdulillah. lewat udara terlalu jauh barangkali ini. Iya, nak, Mak. Kabar-kabarnya kini Mama ndak di Padang do ya? Kebetulan sedang di Jakarta. Sedang di Tugas. Jakarta. Heeh. Jadi minta izin sebentar. Mbak Sobok juga kemenakan di surau kearifan lokal Minangkabau. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Mama sehat taruh, mudah-mudahan kita kesadonyo selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Mak. Amin, Amin ya rabbal alamin. Nah, saruponan ambo sampaikan tadi, Mak, kita kini kan membahas tentang sebuah warisan budaya tak benda di Sumatera Barat, yakni rumah tradisional Minangkabau. Tapi sebelum itu kita membahas arsitektur atau filosofinya, Mak. Apa sebenarnya urgensi atau penyebab rumah gadang Tasabui ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah pada iya. tahun 2013? Sebenarnya itu kesadaran dunia, Oke. kesadaran orang seluruh dunia melalui lembaga pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO. Mhm. Dulu awal-awalnya para pemimpin negara itu berpikir untuk melestarikan kebudayaan itu cukup dengan memelihara situs-situs kebudayaan. Mhm. Benda-benda mati seperti candi, gedung, bangunan, segala macam. Dari tahun 45 saja PBB berdiri, sampai tahun 2003 mereka hanya memelihara situs-situs benda mati. Mhm.
tahun 2003 kemudian lalu kesadaran dunia bahwa kebudayaan yang lebih penting untuk diselamatkan itu adalah warisan budaya tak benda. Nah, bedanya itu, kalau warisan budaya benda seperti situs kebudayaan atau benda-benda purbakala itu, ya benda mati tidak akan rusak kalau ditinggalkan di gedung. Nah, beda dengan warisan budaya tak benda yang dalam bahasa di situnya disebut intangible heritage. Itu bentuk warisan yang hanya melekat ke manusia. Tak tinggal di bumi. Jadi kalau warisan benda itu melekat ke bumi atau tinggal di atas bumi, bentuk benda. Kalau warisan tak benda kok, ini melekat dalam pikiran dan perilaku manusia. Maka harus diwariskan. Nah, 2003 lahirlah kesepakatan bersama negara-negara PBB itu bahwa warisan kebudayaan yang tidak berbentuk benda itu harus dilestarikan, harus diwariskan. 2003 dunia iuran, PBB itu kan ada iurannya. Iuran tiap negara mengumpulkan dana untuk pewarisan itu. Lalu diajukanlah ke PBB itu warisan yang akan kita lestarikan, yang akan kita wariskan. 2003, 2004, 2005 sampai 2003 balik. Negara-negara yang maju itu lah duluannya rebutlah itu kesempatan untuk mengajukan warisan budaya tak benda mereka. Ada tarian, ada musik, ada arsitektur segala macam. Itu dibiayai oleh dunia. Indonesia baru maju tahun 2003 balik mengajukan warisan budaya tak bendanya dan diakuilah beberapa. Kita talambek 10 tahun. Sumatera Barat untuk Indonesia lah mencatat lebih 300 warisan budaya tak benda itu. Diajukan secara nasional dulu dan diakuilah tahun 2003 balik itu ada 3 warisan budaya tak benda dari Minangkabau. Dan pertama Randang, itu kami bahas minggu lalu jauh Bang Adit. Betul. Nah, hariko arsitektur rumah gadang. Arsitektur dan budaya rumah gadang. Nanti mudah-mudahan di pertemuan mendatang kita bahas Sile. Sile itu milik bersama. Banyak. Iya, yang pasti banyak warisan budaya. Sarati Sabaleh, Mak. Oke. Sarati Sabaleh warisan budaya tak benda Minangkabau yang telah diajukan untuk diakui sebagai warisan budaya nasional di Indonesia. Dan baru 3 yang disetujui oleh pemerintah di 2003 balik lalu ya, Mak? Ya, tahun 2003 balik baru 3, berlanjut 2004 balik ada 5 sampai tahun 2020 sampai lah Sarati Sabaleh. Oke. Dalam undang-undang kebudayaan kan ada tugas masyarakat dan pemerintah. Mulai dari perlindungan, mencatatnya, mengadministrasikannya, kemudian mengajukannya sebagai warisan budaya yang akan diwariskan. Jadi dicatatlah banyak, lah 342, tapi yang diakui oleh nasional baru Sarati Sabaleh. Dan baru pengakuan tercatat. Beberapanya alun sempat dirapihkan sebagai warisan yang akan diwariskan. Pak A mewariskannya, alun jaleh lain. Randang saja misalnya yang telah dicatat sebagai warisan budaya tak benda Minangkabau yang diakui oleh nasional dan diakui oleh UNESCO bahkan. Kita alun mengambil jatah uang iuran untuk pelestarian Randang itu. Ini oleh lestari sendiri saja tengah masyarakat. Nah, yang bermasalah adalah bentuk rumah gadang. Rumah gadang itu pelestariannya oleh masyarakat sangat sedikit atau hampir tidak ada. Sementara dana pelestarian itu diambil oleh negara-negara lain. Awak satu iuran saja. Nah, itulah keadaannya. Itulah keadaannya. Itu urgensinya Mbak kok ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya, Mak ya. Betul. Karena warisan budaya tak benda itu harus diwariskan, harus dicatat dulu, dijelaskan apa pentingnya, apa filosofinya, apa nilai-nilai utamanya bagi kehidupan
kebudayaan manusia. Mhm. Begitu, Ana. Iya. Kita melanjut ke arsitektur, Mak. Sabananya Arsitektur rumah keunggulan, gadang. keunggulan arsitektur rumah gadang kok, Mak, dibandingkan rumah adat yang lain yang ada di Indonesia tuh, Mak. Mungkin unggul itu milik masing-masing. Mhm. Nah, kalau kita bandingkan jo suku yang lain mungkin banyak yang sama unggulnya. Betul. Yang bisa kita bandingkan jalih mana jo arsitektur modern. Mhm. Arsitektur rumah gadang itu diakui oleh para ilmuwan sebagai jenis arsitektur yang tahan gempa. Mhm. Jadi makin gampo, makin gadang gampo, rumah gadang itu makin kuat. Mhm. Ada apa itu? Karena rumah gadang bukan dibuat dari batu, bukan dibuat dari basi, tapi dari kayu. Mhm. Kayu itu tidak dipaku, Iya. tidak melibatkan basi sebagai penahannya. Yang melibatkan penahannya itu terutama dengan pasak istilahnya, hubungan antar kayu itu yang saling memperkuat. Mhm. Kemudian bentuknya yang kokoh, meruncing ke bawah Mhm. atau miring, tiangnya rumah gadang itu terfokus ke pusatnya. Ya. Jadi mengambang kateh, istilahnya gajah maharam. Mhm. Itu arsitektur yang diakui sebagai arsitektur yang paling tahan gempa di antara bangunan-bangunan yang ada dari benda-benda alam. Nah, beda dengan bangunan dari beton, Mhm. itu makin kalih gampo makin mudah raranya. Kalau rumah gadang makin kalih gampo makin kuat tagaknya. Mhm. Itu satu. Kemudian seluruhnya dari benda-benda alam yang tidak menimbulkan pencemaran. Dari sandinya dari batu kali, tunggaknya dari kayu, atoknya dari hijau, dindingnya dari kayu, dan seterusnya. Seluruh bahagian rumah gadang asli itu tidak melibatkan barang tambang yang akan merusak alam. Mhm. Itu untuk arsitekturnya saja itu. Iya. Tidak pakai paku dan tahan terhadap cuaca. Mhm. Begitu, Ana. Artinya memang keunggulannya dari segi bahan untuk pembangunan rumah gadang itu sendiri. Kenapa terfikirkan oleh orang dulu memikirkan arsitektur yang sedemikian luar biasa, Mak? Bahkan tahan terhadap gempa berapa skala Richter mungkin ya? Iya. Kalau kita lihat sejarah, Ana, rumah gadang asli itu sepanjang sejarah Sumatera Barat atau sejarah Indonesia tidak pernah terdengar runtuh karena gempa. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena rumah gadang itu tidak melawan getaran itu. Makin kuat getaran, dia makin menari-nari di atas sendinya itu. Dia tidak melekat kepada tanah. Jadi di atas batu kali yang jadi sendi, sandi kalau bahasa Minangnya itu, tonggak itu tidak tertanam, tapi dia berdiri di atas batu itu. Ketika goncangan datang, dia seperti menari, bergeser sedikit, dan tidak roboh karena dia saling mengikat antar satu dengan yang lain kerangka itu. Nah, pertanyaan Nana yang perlu dijawab bersama adalah kenapa terpikir begitu oleh nenek moyang? Arsitektur zaman dulu Iya. luar biasa Kenapa sebenarnya. nenek moyang berpikir begitu dulu? Ya, mungkin secara alamiah mereka tidak pakai paku itu karena memang mungkin besi belum ada digunakan untuk paku waktu itu. Itu yang pertama, sehingga mereka menggunakan kepiawaian mereka menggunakan hanya sambungan yang saling mengikat satu sama lain. Betul. Yang kedua, kalau para ahli geologi mengatakan Pulau Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara itu berada di atas cincin api. Ring of fire istilahnya orang geologi ya. Cincin api, gunung-gunung berapi berjejer sepanjang Pulau Sumatera, Jawa sampai ke Nusa Tenggara, dan itu adalah wilayah gempa yang terus-menerus.
Di samping itu katanya ada lempeng dasar laut, lempeng permukaan bumi itu yang selalu bergerak dari Lautan Hindia, lempeng Australia dan Asia itu dia seperti selalu berlayar Ya. dan itu bergerak menimbulkan gempa berkala sepanjang sejarah Betul. Minangkabau. Nah, mungkin, nah ini jawabannya baru mungkin karena kita tidak bisa memastikan kenapa nenek moyang melahirkan arsitektur tahan gempa karena mungkin karena sudah kenyang, sudah pasai kece orang awak. Dioyak gampo Pasai ya, Mak. madu gampo, Iya, paalah caranya leko. Lalu mereka menghadirkan teknologi arsitektur yang bisa ramah, bukan tahan sebenarnya, ramah terhadap gempa itu. Gempa datang malah memperkuat struktur rumah gadang. Begitu, Ana. Oh, justru kalau gempa malah memperkuat dari mungkin pemikiran yang luar biasa tadi ya. Kita nggak ngerti ya seperti apa sebenarnya ya, Mak. Artinya Kita memang bisa menatap misalnya sebuah rangkiang. Ana. Rangkiang itu sebagian besar masih ada sosoknya. Rangkiang itu kecil ke bawah dan mengembang ke iya, atas. betul. Kalau dari orang awam kita menganggap itu kan sebenarnya mudah jatuh atau mudah roboh harusnya kan, karena Kenapa kecil di tidak bawah. terbalik lebar di bawah, Betul, di atasnya kecil. betul. Nah, justru karena mengecil ke bawah itu dia tertumpu daya tariknya itu ke pusat bumi. Oke. Jadi makin dihoyak oleh gampo, Makin kuat. mereka makin kuat, makin kokoh. Nah, hubungan antar tiang dengan bagiannya itu namanya rasua, palanca segala macam, kerangka rumah gadang itu makin digoyang oleh gempa, dia makin erat satu sama lain karena ada pasak yang akan memperkuatnya. Begitu. Walaupun ada filosofi besar pasak daripada tiang harusnya begitu. Nah, di situ lahirlah berbagai ajaran alam, baik di rumah gadang itu sendiri, baik ketika mereka sedang membuat rumah gadang itu. Bagaimana mereka menegakkan itu. Yang harus diingat, kalau orang membangun dengan bangunan beton, itu dimulai dari sendi dulu dibuat. Betul. Rumah gadang tidak. Rumah gadang itu dibuat dulu rangkanya berdiri, baru sendinya dimasukkan di bawah rangka itu. Sendinya datang kemudian. Dan itu kemudian dijadikan filosofi bagaimana Islam datang memperkuat adat. Adat Basandi Sarak itu kan adatnya dulu. Datang sendinya Sarak, memperkuatnya. Begitu juga rumah gadang, berdiri dulu kerangka rumah gadang itu, baru sendinya dimasukkan sesuai dengan posisinya. Nah, kalau orang sekarang kan membangun digali dulu tanah, dibuat sendi dulu. Kalau rumah gadang tidak, didirikan dulu tiang-tiangnya itu, dipasak, baru dimasukkan sendinya di bawah masing-masing tiang. Itu. Oke. Ada nggak sih, Mak, pengaruh atau kepercayaan atau istilahnya spiritualitas masyarakat zaman dulu di Minangkabau ini dalam mendesain rumah gadang ini, Mak? Iya, banyak mitos, banyak legenda. Tapi kalau kita membahasnya satu persatu, ada yang agak meleset. Mungkin gitu. Iya. Yang jelas sekali, rumah gadang itu adalah jenis bangunan yang sangat ramah terhadap kondisi alam, terhadap perubahan alam. Betul. Jadi kayunya atau bahannya itu bukan makin lama makin lapuk, tapi makin lama makin kokoh. Karena ada teknologi untuk memperkuat itu dengan membenamkannya ke dalam lumpur, ke dalam lunau istilahnya. Jadi tiang itu sebelum dipasangkan dengan pasangannya itu disimpan dalam lumpur sekian bulan, dibangkit, maka dikatakan membangkit batang tarandang itu untuk ya semacam apa ya,
antibodi bagi tiang dan pakaian itu Mhm. sehingga tahan. Ya. Makin lama dia terbenam, Mhm. makin kokoh kayu itu, bukan makin lapuk. Nah, karena jenis kayunya juga dipilih. Betul. Nah, Oke. Kalau perkembangan desain rumah gadang di era modern sendiri, Mak, itu apakah masih sama atau ada adaptasi sedemikian rupa dari yang dulu, Mak? ya kita harus jujur ini, Ana. Ya, pewarisan tentang teknologi rumah gadang Mhm, mhm. itu hampir dikatakan berhenti sejak Oke. peristiwa ya sengketa daerah dengan pusat PRRI tahun 1958 Mhm, mhm. sehingga hampir tidak ada Iya. pembangunan kembali rumah gadang setelah tahun 1960. Mhm. Artinya apa? Teknologi rumah gadang yang asli itu Mhm. nyaris tidak terwariskan. Mhm. Kalaupun ada itu sangat langka dan satu persatu. Nah, kalau dikatakan apakah bangunan yang sekarang itu rumah gadang, Mhm. sebagian besar sosoknya atau Iya. tampilannya seperti rumah gadang, tapi mereka tidak memakai teknologi atau Teknologi. arsitektur rumah gadang karena umumnya dari beton. Bahkan Istana Pagaruyung sendiri pun Mhm, mhm, mhm. yang sempat terbakar itu juga mengalami kritik yang keras dari para pemikir teknologi rumah gadang. Arsitektur rumah gadang tidak memakai kerangka besi, tidak memakai Mhm. kerangka beton. Iya, Makanya iya, ketika iya. diberi besi di dalamnya, dia mudah Mhm. disambar petir. Mhm. Mungkin ingat ketika Iya, rumah gadang Istana Pagaruyung yang ingat, ingat. pertama itu disambar Mhm. petir dan terbakar. Terbakar habis. Iya. Mhm. Kenapa? Karena di dalamnya ada kerangka Besi. besi. Kerangka besi itu yang Mhm. menyambut ini petir. Mhm. Kemudian karena kerangka besinya dibalut dengan kayu dan ijuk, ya Mhm, mudah mhm. terbakar. Sangat mudah Tapi terbakar. Iya. kalau rumah gadang asli Mhm. tidak pakai kerangka besi, Mhm. ijuk itu tidak tersambung ke bumi. Mhm. Jadi Mhm. kalaupun disambar petir, dia tidak akan menyalurkan arus listrik petir yang besar itu ke bumi dan tidak akan terbakar. Mhm. Maka tidak ada rumah gadang asli yang terbakar oleh petir. Mhm. Karena apa? Karena ijuk dan kayu itu isolator dan tidak bisa menyalurkan Panas. arus listrik dari petir. Mhm, mhm. Kalau kerangka besi, dia akan menyalurkannya ke bumi, itulah yang membawa api dan terbakar. Mhm. Jadi Ya kembali ke artinya pertanyaan Anda tadi, iya. sebenarnya arsitektur rumah gadang itu nyaris tidak lagi berlanjut. Kalaupun berlanjut itu satu-satu Mhm, mhm. seperti yang dilakukan ketika membangun beberapa bangunan di Taman Budaya atau Mhm. di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau di MIFAD di Padang Panjang. Itu Mhm. sebagian besar masih asli Masih asli arsitekturnya. arsitekturnya Mhm. dan beberapa bangunan di daerah seperti di Kebun Binatang Bukit Tinggi atau di Batu Sangkar. Mhm. Oke. Sebagian besar masyarakat tidak lagi melanjutkan pembangunan rumah gadang ala arsitektur yang asli. Begitu, Mhm. Ana. Oke, sebenarnya harus diberi apresiasi arsitektur rumah gadang, arsitektur pada zaman dulu emang luar biasa ya, Mama ya. Kita tahan Iya, sebentar, Mak. Kita tahan sebentar. Sudah ada ada yang penelpon masuk. yang masuk. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ko sama Pak Nur ko ya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam dari Pak. Bertanya cik mak. Iya, Ini kau nalangka tukang mak. betul, Iya, betul. tukang. Gua pernah membuat beberapa gonjong kan. Iya, Itu tukang. Bacali kepaya kumbu. iya, Mhm. Antaranya di anu kan di panti Andam Dewi Cicincin. Iya, Ada iya. antaranya begonjong kan. Rangka Iya. beton kan. Cuma untuk gonjong kau tak ada tukang tu kan. Pasal Iya, bacali iya. kepaya kumbu. Itu nak masalah gini. Apa le nangka kamu pernah mencoba-coba buku arsitekturnya kan Tante Jogorano tu kok. Betul, betul, betul. Iya. Betul, benar. Tahu sih Pak Nur. Dalam lagi kan. Iya, Mhm.
bisa mengetam menantang. Ini kon Matok sambil duduk. caranya tu mak untuk melestarian tu harusnya ada kursus tukang kon dah nyokan Kursus ya. Iya. supaya bisa balik mak kena dah balik yakin mau nak balik kan. Iya. Hilang si arsitektur asli itu nak Pak Nur. Iya. Iya. Ambo dah pernah mengalami berapa buah membuat Nggak payah mencari tukangnya kan. Oke, siap Pak Nur. Terima kasih Mak. Ya, makasih Pak Nur. Keresahan Pak Nur sama Jambo. Iya, oke. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih nih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung. Silakan, Mak. Makasih Pak Nur. Itu memang keresahan yang harus kita sampaikan, baik kepada pengambil kebijakan dan terutama mereka yang ingin membangun rumah gadang. Betul. Kesulitan mencari tukang tentu berkaitan juga kelanjutan pendidikan atau pengajaran atau pewarisan teknologi itu. Yeah. Jadi kita meminta yang pertama kepada dunia pendidikan. Di Sumatera Barat ada beberapa jurusan desain, jurusan arsitektur. Mudah-mudahan ada yang berusaha berpikir melanjutkan pelajaran teknologi membangun rumah gadang itu. Tapi kalaupun nanti lahir insinyur arsitek yang ahli dalam pembangunan rumah gadang, kalau tidak ada orang yang memakai, tentu ilmunya tidak juga terpakai. Itu perlu orang-orang serupa Pak Nur, orang-orang yang ingin membangun menggunakan wujud dari rumah gadang itu. Jadi para orang yang punya modal, baik pemerintah sendiri membangun. Kalau nggak salah, ada perda yang mewajibkan bangunan pemerintah daerah itu menggunakan arsitektur Minangkabau. Ada perdanya. Sementara yang akan membangun dengan teknologi itu, orangnya makin sedikit. Makin sedikit orangnya. Karena apa? Karena dunia teknologi pendidikan khusus arsitek dan desain itu hampir tidak mewariskan itu. Kalaupun nanti lahir insinyur arsitek atau insinyur desain yang mengerti arsitektur rumah gadang, kalau tidak dipakai oleh masyarakat untuk membangun, tentu ilmunya akan hilang juga. Jadi baik masyarakat, baik pemilik modal harus mengapresiasi dan memberi wadah untuk itu. Dan para pendidik teknologi bangunan mewariskan ilmunya. Ilmu diwariskan, kalau tidak dipakai tentu hilangnya. Iya, betul. Kalau ulang serupa partner sedih mencari tukang karena tidak ada yang mewariskan. Jadi dua-duanya kita minta anak. Iya, baik dunia pendidikan, baik para pemakai, para user kalau istilah orangnya kan, agar insinyur yang mengerti tentang arsitektur Minangkabau itu tetap berlanjut. Mudah-mudahan masih ada orang-orang serupa partner yang ingin membangun kebudayaan Minangkabau melalui arsitektur. Dan itulah makanya warisan budaya tak benda arsitektur Minangkabau itu masuk dalam warisan budaya yang diakui secara nasional. Inilah masuk warisan budaya nasional. Dunia pendidikan bisa saja mengambil kesempatan untuk pendidikan itu, untuk meraih kembali guru-guru, tukang, ahli yang serupa pendahulu awal Tan Tejo Garano yang bisa mengatam, menilantang, matok sambil duduk itu. Ya keahliannya itu ya, keahliannya sangat luar biasa, membangun arsitektur asli itu terwariskan. Ada kok bahagian dana untuk pewarisan itu. Mudah-mudahan sampai ke telinga pengambil kebijakan, bahkan sampai Menteri Kebudayaan gitu. Gitu, Ana. Artinya ya
sepengetahuan Mama, artinya sampai saat ini memang perguruan tinggi juga belum ada mata kuliahnya yang khusus untuk desain itu ya, Mak? Mempelajari untuk arsitektur rumah gadang ini, Mak? Memang belum ya, Mak? Semalaman saya coba mencari kurikulum arsitektur di Sumatera Barat, perguruan tinggi Sumatera Barat. Yang ada itu justru di perguruan tinggi seni, di Institut Seni Indonesia Padang Panjang ada. Di bagian desainnya. Tapi apakah mereka itu dipakai nanti oleh pasar pembangunan? Wallahu alam. Karena langkanya orang minta itu mungkin ilmu mereka hanya sekali jadi pengetahuan saja. Kita punya beberapa jurusan arsitek dan jurusan desain di perguruan tinggi se-Sumatera Barat. Saya belum menemukan, mungkin saya yang silap, belum menemukan tentang arsitektur rumah gadang sebagai mata kuliah. Mungkin bahagian ada, bahagian dari mata pelajaran tentang arsitektur tradisional ada mungkin. Tapi yang khusus untuk rumah gadang, yang saya temukan itu baru di Institut Seni Indonesia di Padang Panjang. Di Padang Panjang, baik. Artinya apa? Dia tersimpan sebagai pengetahuan seni, bukan pengetahuan teknik. Beda ya, Mak ya? Beda. Kalau pengetahuan seni kan sewaktu-waktu dia bisa hanya jadi milik pribadinya, tidak akan disebar ke masyarakat. Tidak ada yang akan memakai, biarlah ilmu saya dalam pikiran saya gitu. Tapi kalau arsitek, ilmunya tentu dipakai orang untuk membangun. Iya, betul. Baik. Ya, mudah-mudahan saya salah dalam menyampaikan ini. Tapi yang saya harapkan adalah ilmu itu terwariskan dan terpakai. Mudah-mudahan. Itu harapan kita bersama ya, Mak. Betul. Kita mungkin cukup membahas tentang arsitekturnya. Kita beralih ke filosofi ini, Mak. Filosofi dari rumah gadang itu sendiri seperti apa, Mak? Ya, ini dua hal yang ada dalam warisan budaya tak benda itu. Dalam warisan budaya tak benda yang pertama diakui itu, yang pertama adalah randang, kemudian sistem kekerabatan matrilineal. Nah, kemudian arsitektur rumah gadang. Sistem kekerabatan matrilineal ketika laki-laki itu kawin eksogami istilahnya, menikah eksogami, menikah dan tinggal di rumah wanita. Dia menjadi sumando, dia menjadi tamu. Jadi di rumah gadang itu yang hadir di sana adalah pemiliknya ibu, Kanduang, Mandesoko. Nah, suami datang sebagai tamu di sana. Dia menghuni rumah gadang suku tertentu yang bukan sukunya. Jadi di rumah gadang itulah terlihat sistem matrilineal itu. Walaupun dalam filosofinya rumah gadang itu ada tunggangai, ada seorang laki-laki yang jadi pemimpin, tapi yang isi rumah gadang itu adalah kaum ibu, matrilineal. Begitu, Ana. Itu filosofi menurut budaya kita ya, Mak ya. Matrilineal begitu. Kalau dikatakan rumah gadang itu sebagai tempat berkumpulnya satu kaum, maka di rumah gadang itu lengkap semua unsur dalam sistem matrilineal Minangkabau. Di sana ada tungganai atau penghulu yang menjadi pemimpin rumah gadang. Ada bundo kanduangnya, ada kemenakannya di sana laki-laki dan perempuan. Dan anak kemenakan itulah yang menjadi bungo rumah gadang. Nah, ketika rumah gadang itu diperluas atau diperpanjang, ada beberapa nagari yang punya rumah gadang itu sampai 100 ruangnya. Ditambah ke kiri ke kanannya. Nah, itulah kaum yang tetap dalam satu struktur matrilineal ada hubungan darahnya. Mereka menjadi sebuah kerabat besar dalam satu rumah panjang. Ada beberapa negara yang masih punya rumah yang bersambung-sambung itu. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa rumah gadang adalah bentuk dari kekerabatan kaum di Minangkabau hidup secara komunal, hidup secara
berkelompok, bersuku. Mhm, mhm. Ya, mereka saling kenal satu sama lain, Ya. saling menjaga satu sama lain, dan saling menghidupi satu sama lain. Tidak ada pagar antara satu keluarga dengan yang lainnya. Mhm, Tidak ada batas yang fisik. Mereka bisa saling menjaga dalam satu kekerabatan yang besar. mhm. Begitu, Ana. Oke. Kalau nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai moral yang bisa di, apa, yang bisa diwariskan dari filosofi rumah gadang ini seperti apa, Mak? Nah, ada tuturan petuahnya. Ya. Di rumah gadang itu Mandesoko itu amban purwa aluang bunian. Mm-mm. Mandesoko atau Bundo Kanduang itu dia yang menguasai properti itu dan seluruh kekayaan kaum. Tapi bukan milik pribadi. Yeah. Untuk kaum dan untuk nagari. Di rumah gadang itu di halamannya ada tempat penyimpanan hasil bumi, namanya rangkiang. Ya. Nah, rangkiang itu macam-macam jenis dan fungsinya. Ada rangkiang si bayau-bayau, si tinjau-lawi, si tanggang lapa. Ada fungsi masing-masing. Ada fungsi untuk makan kaum yang tinggal di rumah gadang. Ada fungsi untuk cadangan bibit dan menghadapi musim paceklik. Dan ada bahagian yang dikhususkan bagi orang yang dalam kesulitan. Si tanggang lapa namanya, atau si tanggung lapa. Itu para musafir atau orang-orang yang kesulitan mendapatkan bahagian dari hasil bumi di rangkiang itu. Jadi kalau rumah gadang yang strukturnya lengkap, di rumah gadang itu ada pendidikan untuk anak-anak usia dini di bawah kepemimpinan Bundo Kanduang atau Mandesoko, dan para wanita anak-anaknya, kemudian para balita. Jadi kalau di Minangkabau anak laki-laki dan perempuan itu di rumah gadang sampai usia maksimal 7 tahun anak. Laki-laki lewat 7 tahun harus keluar dari rumah gadang, dia harus ke surau. Surau itu bisa milik kaum juga, tidak terlalu jauh di rumah gadang, tapi dia tidak lagi di rumah dengan saudara-saudara perempuannya. Laki-laki ke surau setelah usia 7 tahun. Begitu. Jadi rumah gadang adalah madrasah atau pendidikan usia dini keluarga Minangkabau. Nah, kalau sekarang ada apa istilahnya dasawisma agar keluarga satu RT, satu RW itu saling berkumpul untuk posyandu, untuk saling mendidik anak-anak mereka bersama. Di rumah gadang sudah berlangsung sejak lama itu. Wah, balita itu dikumpulkan sama mereka di rumah gadang bermain, banyak permainan rakyatnya yang diajarkan oleh Bundo Kanduang dan Mandesoko, dan tidak melibatkan laki-laki dewasa. Oke. Itu pendidikan di rumah gadang anak. Nah, kalau menurut Mama, rumah gadang itu sampai saat ini masih berfungsi nggak, Mas, sebagai tempat tinggal atau mungkin lebih banyak sebagai simbol budaya saja dan destinasi wisata gitu. Walaupun kebanyakan kita lihat sampai saat ini banyak begitu. Tapi mungkin barangkali masih bisa kita berharap untuk hal tersebut. Kita buka kulit tanpa isi saja. Ya, kita jujur, Minangkabau yang menggunakan rumah gadang sebagai tempat tinggal itu mungkin sudah sangat sedikit, terutama di daerah pedesaan masih ada. Ciri kehidupan rumah gadang yang pertama, anak-anak itu semuanya memanggil emak kepada siapapun yang ada, amak atau amai. Emaknya banyak. Jadi kenapa? Karena di rumah gadang itu semua emak bagi anak-anak balita. Tidak ada orang lain di rumah itu. Semuanya emaknya, walaupun 10, walaupun 20 orang di rumah gadang. Kalau mereka bisa makan di mana saja di rumah gadang itu, maka itu ciri rumah gadang. Nah, beberapa negari masih seperti itu. Anak-anak itu dididik bersama oleh ibu-ibu sekampung itu. Nah, itu ciri rumah gadang. Walaupun fisiknya tidak ada,
tapi filosofinya masih jalan kalau begitu. Tapi kalau di perkotaan, rumah itu sudah berpagar masing-masing anak. Ya, anak tetangga tidak bisa makan di rumah tetangganya sebebas-bebasnya, tidak. Beda. Kalau di rumah fungsi. gadang, kalau di kampung asli tidak ada pagar antar rumah. Akibatnya apa? Anak-anak itu sama-sama dididik bersama. Jadi kalau dimarahi oleh satu ibu, ibu yang lain bukan menjaga anaknya, tapi membela apa yang dididikkan oleh satu orang ibu. Jadi mereka mendidik bersama. Oke. Jangankan ke sekolah, di pendidikan dini saja, pendidikan bersama. Oke. Artinya semua ibu itu sepakat mendidik anak-anak itu sama rata, sama rasa. Nggak ada yang keluarga inti, nggak ada yang artinya dia hanya berpihak ke keluarga intinya saja, mungkin yang si mamanya ini. Sementara kemenakannya tidak. Harusnya Jadi fungsinya ada, seperti itu rumah gadang itu ya, ketuanya. Mak ya. Anak cie kemanakan sebuah. Bagi tunggalnya rumah gadang, semua anak-anak itu adalah kemenakannya. Tidak boleh dibedakan. Oke. Bagi seorang bundokan, semua anak-anak yang di lingkungan rumah gadang itu, atau sekarang tidak usah lah kita sebut rumah gadang, dalam satu lingkungan RT yang tidak ada pagar itu, semua anaknya. Jadi ketika dia membawa piring nasi untuk menyuapi satu anak kandungnya, siapapun anak lain yang seusia anaknya itu akan disuapin tanpa batasan. Iya. Nah itu ciri kehidupan rumah gadang yang mungkin sebagian besar sudah tidak ada lagi di perkotaan, tapi di kampung masih berlangsung seperti itu. Kenapa demikian, Ana? Pertanyaannya, kenapa satu ibu bisa menyuapi sampai 5-6 anak? Karena ibu-ibu muda itu juga bekerja. Bekerja ke sawah, ke ladang, atau pergi berdagang. Nah, dan biasanya yang di rumah itu adalah ibu yang sudah tua, yang fisiknya tidak dipakai lagi untuk pekerjaan berat. Nah, dia yang memasak, dia yang menyuapi atau memberikan makan untuk anak-anak yang ada di rumah gadang. Ingat, anak-anak yang di rumah gadang itu balita semua, di bawah 6 tahun lah kira-kira. Oke. Berbicara tentang pelestarian, Mak. Seperti apa pelestarian rumah gadang Minangkabau saat ini? Yang pertama tentu kita berharap ada kebijakan untuk mewariskan arsitektur itu dalam bentuk ilmu pengetahuan di perguruan tinggi, dan melanjutkan perda yang mewajibkan bangunan pemerintah daerah itu menggunakan arsitektur Minangkabau, dan menghimbau kepada masyarakat yang berkecukupan agar arsitektur Minangkabau itu dikembalikan, dipakai kembali. Betul. Sehingga para insinyur yang dilahirkan perguruan tinggi juga terpakai. Itu yang pertama. Kemudian ada filosofi yang harus kita wariskan. Karena warisan budaya tak benda itu bukan hanya ilmunya, tapi juga perilakunya. Perilaku hidup rumah gadang itu perlu dilanjutkan. Artinya apa? Anak cie kemanakan sebuah itu perlu dilanjutkan ketika pendidikan balita itu, orang tua sekampung itu atau se-RT lah minimal, harus memandang bahwa anak itu anak mereka semua. Betul. Kemanakan itu kemanakan mereka semua. Jadi tidak ada keluarga inti, keluarga batih yang dibela mati-matian walaupun salah. Sementara ada pihak lain yang seperti bermusuhan, rival bagi anak-anaknya. Nah, ini tidak budaya rumah gadang. Budaya rumah gadang itu semua anak itu sama, mendidiknya sama, apalagi kalau sudah di surau, semua murid di surau itu, kalau surau kaum itu dipimpin oleh seorang mama, itu semuanya kemanakannya, tidak berbeda. Begitu. Barangkali memang filosofi rumah gadang ini sendiri yang saat ini memang perlu kita gencarkan kembali ya, Mak. Karena kalau mungkin untuk seperti menempati tempat tinggal, fungsinya rumah gadang itu sendiri
Mungkin kalau rumah gadang itu sendiri wujudnya Sulit. mungkin memang sudah tidak ada lagi begitu ya, hanya satu-satu begitu yang dijadikan museum atau apa. Barangkali memang filosofinya dari rumah gadang tersebut yang perlu kita gencarkan, betul ya Mak? Ya, Hmm. sebagian betul itu. Kenapa? Secara fisik rumah gadang itu masih ada. Iya betul. Apalagi kalau nanti para pendengar RI Pro 4 sempat jalan-jalan ke Solok Selatan, Mm-mm. masih ada Masih 1.000 banyak ya, rumah gadang di sana, betul betul masih 1.000 rumah dihuni, gadang. masih dipakai, dan masih Mm-mm. ada anak-anak yang tinggal di rumah gadang. Masih Oke ada Mandesoko. Dan beberapa kabupaten masih punya rumah gadang oke oke yang oke. digunakan sebagai tempat hunian. Nah, yang menurun atau mungkin sudah habis sama sekali adalah di daerah Daerah perkotaan yang perkotaan berkembang, daerah urban. betul. Nah, Mm-mm. saya sepakat dengan Anda. Fisiknya mungkin tidak bisa kita paksakan harus kembali bentuk rumah gadang, tapi Mm-mm. filosofinya harus kita lanjutkan Iya. sebagai wadah untuk pengembangan generasi awal, Mm-mm. generasi muda, generasi yang bukan muda ya, generasi yang balita itu generasi awal lah ya. Iya iya. Orang Usia Minangkabau dini. masa depan itu harus dididik dengan pola rumah gadang. Mm-mm. Anak cie kemenakan sebuah ketika ibu-ibu itu satu suara dalam mendidik anak-anak balitanya yang belum masuk sekolah formal. Begitu, Mhm. Pak. Mhm. Baik. Mak, sudah pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Aduh, Tidak terasa ya, Mak? kalau kalau Baik. saya disuruh ngomong, Heeh. kalau tidak ada yang Yang jadi menghambat. polisinya, tidak berhenti mobil ini, lari Eh, terus dia. Mungkin bisa 1 minggu aja tentang rumah gadang bisa dibahas sebenarnya, Mak. Iya, Aduh. insya Baik, Allah. Mak, terima kasih banyak untuk Sama-sama, karena kemenakan ilmunya. Nana, mudah-mudahan Baik, kita bisa bertemu lagi dalam baik. pembicaraan yang lain. Terima baik. Sehat terus ya, Mak. Assalamualaikum. Amin, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dosana Padangan dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama narasumber kita yakni eh Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun di kearifan lokal Minangkabau pagi hari ini tentang arsitektur dan juga filosofi dari rumah gadang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.